Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah budak cantik berdarah Romawi yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas mengenai kisah budak cantik yang berdarah Romawi yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak videonya sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, jika kita melihat sejarah dunia, jalan untuk menjadi budak telah dilalui oleh berbagai peradaban dengan berbagai perlakuan yang tidak manusiawi. Namun teman-teman, Islam hadir dengan visi yang berbeda. Dalam Islam, budak dinaikkan derajatnya dan diperlakukan dengan bermartabat, bahkan sebagai saudara. Nah, sobat beriman, pada perjumpaan yang berbahagia ini, kami akan membahas tentang kisah seorang budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah yang menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maria Al-Qibtiyah adalah seorang wanita Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis, yaitu seorang raja penguasa Mesir bawaan kerajaan Bizantium, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 7 Hijriah, teman-teman, Rasulullah menerima hadiah itu. Seperti halnya Sayyidah Raihanah binti Zaid, dulunya Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Rasulullah dan kemudian beliau nikahi. Beliau memperlakukan Maria seperti halnya memperlakukan istri-istri yang lainnya. Para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun memperlakukan Maria Al-Qibtiyah layaknya seorang ummul mukminin ataupun ibu kaum orang-orang yang beriman. Ia adalah satu-satunya istri Rasulullah yang melahirkan seorang putra yang bernama Ibrahim yang meninggal ketika masih kecil setelah Sayyidah Khadijah. Tentang nasab Maria Al-Qibtiyah, tak banyak yang bisa diketahui kecuali nama ayahnya. Adapun nama lengkapnya adalah Maria binti Syamun. Maria dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Haf. Ayahnya berasal dari suku Qibti dan ibunya adalah penganut agama Masehi yang berpusat di Romawi. Setelah beranjak dewasa, teman-teman, Maria bersama dengan saudara perempuannya yang bernama Sirin diperkerjakan pada Raja Muqawqis. Sirin juga turut dikirimkan oleh Raja Muqawqis kepada Rasulullah dan kemudian Rasulullah memberikannya kepada penyair Muslim yang bernama Hasan bin Thabit. Suatu ketika Rasulullah mengirim surat kepada Raja Muqawqis melalui Hatib bin Balta'ah, yaitu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan resmi pemerintahan Islam kepada Muqawqis untuk menyerukan dan mengajak rakyat Mesir untuk mengikuti ajaran Islam. Surat tersebut menyeru agar raja memeluk Islam. Raja Muqawqis menyambut Hatib dengan hangat. Hanya saja teman-teman, sang raja belum bisa untuk menerima agama yang dianggap baru itu. Raja Muqawqis menolaknya dengan ramah, tanpa menunjukkan rasa benci, lebih-lebih menghina agama baru itu. Justru sang raja, teman-teman, mengirimkan Maria, Sirin, dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Dalam perjalanan menuju kota Madinah, teman-teman, Hatib bin Balta'ah adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan hadiah-hadiah tersebut kepada Rasulullah. Di tengah perjalanan, Maria Al-Qibtiyah tampak murung dan sedih karena harus meninggalkan kota kelahirannya. Hatib pun menghibur mereka. Ia menceritakan tentang Rasulullah dan Islam kepada mereka. Saat itulah Maria mendengar banyak tentang Rasulullah dan Islam. Setelah mengetahui antusias mereka tentang kisah Rasulullah dan Islam, kemudian Hatib mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Tanpa banyak bertanya, mereka pun akhirnya menerima seruan Hatib tersebut, yaitu memeluk agama Islam. Sesampainya di kota Madinah, teman-teman, Hatib bergegas menghadap Rasulullah dan menyampaikan berita dari Mesir dan menyerahkan hadiah-hadiah pemberian Muqawqis kepada beliau. Betapa terkejutnya Rasulullah melihat Hatib membawa 3 orang budak pemberian sang raja. Beliau memilih Maria untuk beliau nikahi dan menyerahkan Sirin kepada penyair kesayangannya, yaitu Hasan bin Thabit. Dalam berbagai riwayat, konon istri-istri Nabi Muhammad sempat cemburu terhadap perempuan Mesir yang berparas cantik itu. Hal ini memaksa Rasulullah untuk menitipkan Maria di rumah Harithah bin Nu'man yang terletak di samping Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah.
Betapa bahagianya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Setelah 1 tahun bersama Rasulullah, Maria mengandung di Madinah. Kehamilannya itu membuat istri-istri Rasulullah yang lain merasa cemburu karena sudah bertahun-tahun hidup bersama Rasulullah, tidak juga dikaruniai satupun anak dilahirkan dari rahim mereka. Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam menjaga kandungan istrinya. Akhirnya teman-teman, pada bulan Dzulhijjah pada tahun 8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya. Betapa bahagianya Rasulullah mendengar kelahiran putranya. Beliau memberikan namanya yaitu Ibrahim. Hal ini tak lain adalah sebuah harapan berkah dari nama kakeknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah kemudian memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin ikut gembira menyebut kelahiran putra Rasulullah yang bernama Ibrahim itu. Akan tetapi teman-teman, suasana sedikit berbeda di rumah istri-istri Rasulullah. Mereka cemburu kepada Maria, begitu juga Sayyidatina Aisyah. Sebuah perasaan yang Allah Subhanahu wa taala dominankan kepada kaum Hawa. Dan rasa cemburu itu semakin besar ketika mereka tahu rahasia pertemuan Rasulullah bersama Maria di rumah Hafsah. Sedangkan saat itu teman-teman, Hafsah tidak berada di rumah. Hafsah juga marah. Atas kemarahan Hafsah ini, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Kemudian turunlah sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan atas apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Beberapa orang munafik menuduh Maria telah melahirkan anak dari hubungan gelapnya bersama Mamburi, budak yang juga dihadiahkan oleh Muqawqis bersama dengan Maria dan Sirin dahulu. Mamburi menjadi pelayan Maria dan sering mengunjungi Maria. Akan tetapi teman-teman, Allah mengungkapkan kebohongan itu dan menunjukkan kebenaran bahwa saat Ali menghunuskan pedang lepas dari sarungnya kepada Mamburi, ketika Mamburi diperintahkan Rasulullah untuk menemuinya kala benar berada di kamar Maria, Mamburi menuturkan bahwa ia adalah laki-laki yang sudah dikebiri oleh Raja Muqawqis. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan keluarga ini, kata Rasulullah. Setelah lahir teman-teman, Ibrahim tumbuh sebagaimana bayi pada umumnya, dan Rasulullah pun bahagia dan menyayanginya. Pula dikisahkan oleh Bazzar dari Anas bin Malik, ketika Ibrahim bin Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari rahim Maria, terjadi sesuatu dalam diri beliau. Setelah usianya mencapai umur 2 tahun teman-teman, Ibrahim justru jatuh sakit sampai meresahkan kedua orang tuanya. Maria bersama Sirin selalu menunggu Ibrahim. Suatu hari bertambah parah sakitnya. Nabi Muhammad bersama Abdurrahman bin Auf ke tempat Maria. Ketika sakit semakin parah, ia telah mengalami sekarat, dan Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah menitikkan air mata, dan Ibrahim pun meninggalkan Rasulullah SAW dan ibunya serta menghadap kepada Sang Pencipta. Lalu teman-teman, Maria mencoba merelakan kepergian putra satu-satunya dan lirih mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian jenazah Ibrahim diurus oleh Rasulullah sendiri untuk kemudian dimakamkan di pemakaman baqi. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, kisah Maria Al-Qibtiyah belum juga usai. Setelah Rasulullah SAW tiada, Maria hidup menyendiri. Kali ini teman-teman, ia hanya beribadah kepada Allah, dan juga ia wafat setelah 5 tahun wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun 46 Hijriah. Saat itu kursi khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri turut mensolati jenazah Sayyidah Maria untuk kemudian dikebumikan di pemakaman Baqi di Madinah bersama dengan para istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Dan demikianlah penjelasan mengenai kisah budak cantik berdarah Romawi yang dinikahi Rasulullah SAW. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.